menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU dan 6 anggotanya karena KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Soal putusan DKPP ini, Cawapres Gibran mengaku sudah mengetahui hal ini dan menjawab dengan singkat bahwa pihaknya akan menindaklanjuti. Ya, nanti kami tindak lanjuti. Capres Ganjar Pranowo pun ikut merespon dengan menyebut putusan DKPP ini sebagai pelajaran bagi demokrasi, sehingga demokrasi harus dipulihkan karena pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi dan KPU telah memengaruhi kepercayaan publik. Kalau MK-nya juga kena problem etika, terus kemudian KPU-nya kena etika. Apa yang kemudian bisa kita banggakan pada rakyat dari proses pemilu ini? Maka ini alert untuk demokrasi kita. Hati-hati ya. Sementara itu, Cawapres Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya etika dan meminta keputusan DKPP ditindaklanjuti. Itulah, sekali lagi kan menunjukkan bahwa etika itu harus dijunjung tinggi. Dan karena itu menjadi cacat kalau tidak berdasarkan etika. Nah, keputusan DKPP ini harus ditindaklanjuti, apakah kemudian pemilu ini bisa diteruskan atau tidak. Meski DKPP sudah menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir, namun sanksi terhadap ketua dan anggota KPU itu tak pengaruhi pencalonan yang sudah berjalan. KPU pun harus mematuhi aturan yang ada sehingga publik percaya pada kualitas pemilu yang tengah berjalan. Tim Liputan Kompas TV. Komisi Pemilihan Umum melanggar etik, saudara, lantaran meloloskan Gibran menjadi cawapres. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pun menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU dan 6 anggotanya. Lalu apa dampak dari sanksi ini? Kita bahas bersama dengan dosen pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mbak Titi Anggraini, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mbak Titi. Ya, salam sehat Mas Esir. Sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU dan juga 6 anggotanya, dampak kedepannya akan seperti apa yang Anda lihat? Ya, tentu saja kontroversi dan spekulasi akan bergulir terus ya Mas Esir ya. Yang pertama, ini akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggara, proses penyelenggaraan, dan bukan tidak mungkin akan berlanjut terus terhadap hasil pemilu. Karena memang diawali dengan kontroversi, lalu bergulir terus juga dengan kontroversi-kontroversi lainnya. Jadi putusan DKPP ini pada poinnya adalah menyatakan tindakan KPU yang menerima pendaftaran tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap peraturan KPU tentang pencalonan presiden wakil presiden, yaitu peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, itu menyalahi prinsip kepastian hukum, dan juga tindakan KPU yang mengeluarkan berita acara tanda terima pendaftaran bukan pada saat pendaftaran dilakukan, melainkan setelah pendaftaran dilakukan, itu dianggap sebagai tidak profesional. Jadi dalam hal ini DKPP menyoroti soal pelanggaran prinsip kepastian hukum dan profesional terkait dengan tata kelola hukum administrasi tahapan pemilu yang dilakukan oleh KPU. Dan ini bukan tidak mungkin, lagi-lagi ya, selalu punya celah untuk kemudian diikuti tereskalasi oleh langkah-langkah hukum berikutnya. Nah, ini yang jadi mungkin, pertanyaan saya selanjutnya, karena kalau kita lihat ini kan sanksi peringatan keras gitu. Nah, publik ini menangkapnya seperti apa nih, sanksi peringatan keras ini nanti efek kelanjutannya bagaimana begitu? Ya, jadi Mas Yasir, putusan DKPP itu final dan mengikat ya, dia langsung dilaksanakan begitu. Karena hal ini putusannya hanya peringatan keras terakhir, jadi yang melaksanakan adalah internal KPU. Nah, kalau Pak Ketua keberatan, maka dia bisa mengajukan gugatan atau permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi terkait dengan putusan ini, memang ini aneh. Jadi menurut saya DKPP itu inkonsisten dan tidak tegas. Anehnya kenapa, Mbak?
Ya, inkonsistennya karena Mas Yasir, ini bukan putusan peringatan keras terakhir yang pertama. Jadi ini peringatan keras terakhir yang beranak pinak. Kalau kita baca KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, terakhir itu kan artinya paling ujung, paling terakhir Mm-mm. ya. Sebelumnya, Ketua KPU itu juga sudah mendapatkan peringatan keras terakhir bulan April 2023 dalam kasus yang dilaporkan oleh Hasnaini. Lalu kemudian mendapatkan juga peringatan keras terkait dengan pelanggaran pencalonan keterwakilan perempuan di bulan Oktober 2023. Sekarang ada lagi peringatan keras terakhir yang kedua. Jadi ini pangkat dua nih. Mm-mm. Jadi dalam hal ini bagi saya sih inkonsistensi DKPP ini justru kontraproduktif bagi penegakan etika, terutama dalam Mm. lingkungan yang sadar etikanya kurang. Karena Untuk apa? Tidak ada implikasi yang memberi efek jera. Efektif oke. remedinya itu nggak ada, Mas Yasir, begitu ya. Karena jabatan tidak terganggu, lalu kemudian otoritas kewenangan tidak terdampak apapun, ini sangat berbeda dengan pemilu periode sebelumnya. Kalau kita ingat kasus pada Pak Arief Budiman, walaupun dulu pelanggaran etikanya kontroversial karena mengantarkan kolega yang mendaftarkan gugatan ke PT UN, tetapi kata DKPP karena dia kembali melakukan pelanggaran etik, maka dia diberhentikan dari jabatan ketua. Nah, Nah ini ini pelanggaran. kemungkinan ada tidak? Ada akhirnya ini kan seperti tadi kata Anda tadi ini peringatan terakhir kuadrat begitu. Ada tidak nanti kemungkinan DKPP akan menjatuhkan hukuman seperti itu? Ya, bergantung Diberhentikan? ada pengaduan baru, Mas Yasir. Mm-mm. Jadi, kalau putusan yang sekarang itu istilahnya sudah implemented gitu ya, dia sudah dapat peringatan keras terakhir. Tetapi sampai kepada pemberhentian dari jabatan ketua atau Mm-mm. pemberhentian dari jabatan sebagai anggota KPU, pemberhentian tetap, itu bergantung pada harus ada pengaduan baru. Jadi Oke. kalau misalnya ada yang mengadukan baru nih soal KPU yang tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung, soal pencalonan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Nah, mestinya kalau itu diadukan dan memang itu pelanggaran berat, ya sangat mungkin ada sanksi yang lebih berat lagi, apakah pencopotan dari jabatan ketua ataukah pemberhentian tetap. Tapi Bersifat memang Mas akumulatif Yasir, tidak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ini? ya, ini kan bukan sesuatu yang dihitung kumulatif ya, di mana-mana Oke. yang namanya peringatan keras terakhir, itu Mm-mm. harusnya terakhir begitu. Kalau belajar dari pemilu terdahulu, periode sebelumnya, yang namanya peringatan terakhir, ketika ada pelanggaran berikutnya, yang terjadi pada Bu Evi Novida Ginting kan sanksinya pemberhentian tetap, walaupun dikoreksi karena ada kesalahan dalam prosedur. Lalu Mm. kemudian pada Pak Arief Budiman, walaupun pelanggaran etikanya kontroversial, antara ada yang mengatakan itu terbukti atau Mm. benar atau tidak, tapi langsung dijatuhkan pemberhentian. Nah, kalau ini kan pelanggarannya kuadrat ya, beranak pinak sampai 3 kali. Dan sanksinya selalu direpetisi, diulang. Nah, ini yang kemudian menimbulkan semakin keraguan publik soal keseriusan kita menegakkan etika di dalam pemilu 2024. Kalau publik terus tidak teryakinkan bahwa pemilu ini Mm. berintegritas, integritas itu kan salah satunya dibentuk oleh etika ya, Mm. soal kemudian mematuhi kode etik penyelenggara pemilu, kepastian hukum, ketertiban hukum, profesionalitas. Nah, ini bisa kemudian mengganggu legitimasi. Legalitas bisa saja didapat, tetapi legitimasi itu bisa tercederai. Kalau Oke, apalagi legitimasi kalau kita lihat nih Mbak Titi kan jelang pemilu dan tidak hanya parpol dan tentu KPU dan juga capres, tapi KPU sebagai penyelenggara ini disorot banget nih. Apa yang Anda dorong sehingga kedepannya itu seperti yang tadi Anda sampaikan, integritas pemilu, kepercayaan publik terhadap pemilu ini tetap terjaga. Ya, ini Mas Yasir yakinlah ya perkara-perkara seperti ini tuh dicatat dan dikumpulkan terus oleh para pihak. Sangat mungkin nanti akan bergulir bahkan kepada perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu KPU menurut saya mendesak untuk segera berbenah diri. Kalau perlu bahkan lakukan restrukturisasi dan rekomposisi pimpinan di KPU. Karena ini udah berkali-kali kan ya dijatuhkan sanksi peringatan keras terakhir. Mm. Apakah butuh penyegaran? Nah, harusnya internal KPU itu mengevaluasi dengan sangat mendalam, termasuk juga membenahi kinerja. Ini belum lagi kalau kita berhitung soal klaim-klaim human error. Baik. Misalnya pengiriman surat suara lebih cepat di Taipei, lalu Mm. simulasi yang ada 3 pasangan calon hanya menyertakan 2 pasangan calon. Jadi kalau ini terakumulasi terus, ini gawat nih. Ini bisa memicu ketidakpercayaan dan kemudian
ketika misalnya hasil ditetapkan, dia tidak akan pernah berhenti upaya hukumnya. Jadi KPU menurut saya harus berbenah serius, kalau perlu pertimbangkan untuk melakukan rekomposisi atau restrukturisasi kepemimpinan di KPU. Baik, terlebih ini jelang pencoblosan ya pada 14 Februari mendatang, kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara ini benar-benar harus dijaga. Terima kasih Mbak Titi Anggraini, dosen pemilu dari FH UI telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mbak Titi.